Kenapa ini? Kau membawaku lagi pada paman sombong itu. Aku sudah berkali-kali mengatakan bahwa aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku bahkan tidak bisa bertemu Chutki dan Puff karena dia. Di mana mereka? Aku sudah mencari mereka. Ah, itu dia. Di satu sisi adalah Puff. Dia sangat romantis. Dia datang untuk bertemu pacarnya di tengah malam. Sementara si paman sombong itu, hai kawan, kau harus membantuku. Jangan pernah membuatku menikah dengan seseorang seperti paman itu. Dia pikir dia bisa membeli semuanya. Dia datang ke sini untuk membeliku. Dia pikir siapa dia? Ya ampun, dia menyentuh kakinya. Chutki terlihat sangat cantik dengan sari itu. Aku akan pergi dan menemui mereka. Aku akan merasa lebih baik. Chutki? Chutki, sejak kapan kau menggunakan sari, ha? Apa kau mencari seseorang? Maaf, aku pikir kau itu adalah saudaraku. Aku benar-benar minta maaf soalnya suamiku sedang menungguku. Dia bukan pencuri, dia Puff. Kami berdua sangat saling menyayangi. Aku sangat mencintaimu. Suamiku sedang menungguku. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Aku membuatnya untuk pesananku. Kenapa kau membiarkan kemarahanmu padaku? Ada apa? Kau bisa membuat kue lain jika yang ini rusak. Tapi jika kau patah hati... Aksat Jindal mengatakan sesuatu? Tidak ada yang mengatakan apapun. Tapi aku akan memberitahumu sesuatu. Kau tahu bahwa aku sangat menyayangimu, kan? Aku tidak akan pernah membiarkan orang berbuat salah padamu. Apa yang terjadi? Dengar, Chutki. Kau selalu mengatakan bahwa aku bisa melakukan segalanya, kan? Tapi aku tidak akan bisa menyimpan ini darimu. Meskipun kau pikir ini adalah buruk. Tapi penting bagimu mengetahui hal ini. Apa yang harus aku tahu? Parf. Ada apa dengan Parf? Apa yang terjadi padanya? Apa dia baik-baik saja? Tidak, dia tidak baik-baik saja. Dia tidak baik untukmu. Dia pembohong. Dia tidak cocok untukmu. Maka putuskan dia. Sebenarnya dia bukan milikmu. Dia itu milik orang lain. Dia sudah menikah, Chutki. Dia sudah punya istri. Aku melihatnya tadi. Aku sudah tahu. Apa? Apa yang kau katakan? Kau tahu kalau dia sudah menikah? Dan kau masih mau berpacaran dengannya? Chutki, itu bukan cinta. Aku mohon, berhentilah mengajariku. Apa kau tahu yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau bisa menghakiminya? Gudan,
Aku tahu Parv itu sudah menikah. Dan aku juga tahu kalau dia terpaksa untuk menikah dengan istrinya. 2 bulan setelah pernikahannya dia itu baru sadar kalau istrinya itu sebenarnya tidak baik dan dia banyak merepotkan Parv. Jadi dia ingin menceraikannya, Gudan. Dan dia benar-benar mencintaiku. Hebat. Dia mengarang cerita ini dan kau mempercayainya. Chutki, kau tahu? Aku baru saja melihat Parv dengan istrinya. Mereka bersama. Dan mereka terlihat sangat romantis. Dan sama sekali tidak terlihat bahwa istrinya mengganggunya atau dia sudah muak dengannya atau ingin menceraikannya. Di zaman sekarang ini, ketika kita bahkan tidak menyapa orang tua, istrinya menyentuh kakinya untuk meminta berkah. Mereka saling berpelukan, kemudian mereka pergi dengan sepeda motor. Mereka sama sekali tidak bermasalah. Mereka terlihat sangat romantis dan baik-baik saja. Gudan, itu semua pura-pura. Kami saling mencintai. Selain itu, aku tidak peduli yang lain. Jadi, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkannya. Dengar, Chutki. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan sesuatu yang salah terjadi padamu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya pada ibu. Jangan, Gudan. Dan karena masalahmu ini, bisa-bisa orang mengejeknya. Dan bayangkan apa yang dilalui ketika dia tahu bahwa putrinya melakukan kesalahan besar. Seluruh lingkungan akan menyanyikan pujian untukmu, tapi mereka akan mulai mengejek ibu dan membuat hidupnya sengsara. Jadi, apapun yang kau lakukan, aku tetap harus memberitahu ibu. Ini salah dan kau membuat kesalahan besar. Ada apa ini? Siapa yang melakukan kesalahan? Ibu, Tidak ada, Bu. Kami berdua hanya mengobrol biasa. Ya Tuhan, apa ini? Kau harus mengirimkan kue ini sebentar lagi. iya Bu, tapi sebenarnya Ya Tuhan, Gudan. Apa bisa kau melakukan sesuatu yang benar? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau selalu saja meresahkan Revati? Kalau seperti ini, dia tidak bisa mendapat banyak pesanan kue. Ibu, dengarkan aku. Tidak ada gunanya ibu marah-marah. Aku masih punya banyak waktu, tenang saja. Kau itu selalu saja membelanya. Terkadang aku merasa kau lebih tua dari Gudan. Revati itu adikmu. Apa kau tidak bisa melakukan sesuatu yang benar, Gudan? Ibu akan terlambat. Ibu harus keluar. Biar aku selesaikan ini dulu. Ini tidak akan lama. Gudan, dengarkan aku. kau yang harus mendengarkanku. Apa kau lihat betapa ibu sangat menyayangimu? Dan dia sangat mempercayaimu. Dia lebih mempercayaimu daripada dirinya sendiri. Rasa sakit ini tidak sebanding dengan apa yang akan kau hadapi di masa depan. Kau akan bertemu dengan Parv sekarang dan akhiri hubunganmu dengannya. Apa kau pikir kau bisa membeli semuanya dengan uang? Dan kau pikir kau bisa membuat setiap gadis mencintaimu? Jika orang harus dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, maka harusnya dia ditahan bersamamu, bukan mengirimnya ke penjara. Dan itu akan menjadi hukuman yang sangat berat. Ini isinya apa ya? Hanya Tuhan yang tahu. Kotak-kotak ini pasti tidak berisi emas dan perak. Kotak-kotak ini pasti berisi paket rempah-rempah yang EJ sukai itu. Awas. EJ, boleh aku tanya sesuatu? Apa isinya ini? Ini berat sekali. Ya. Simpan itu di mobil. Cepat. Dia
Dia sangat menyebalkan. Seandainya saja aku diizinkan untuk memukul AJ setiap kali dia mengganggu kita, maka aku akan memukulinya sampai menjadi bubur. Tapi ini salah kita. Kenapa kita tidak pergi? Kita harusnya pergi dengan Durga untuk memberi pelajaran pada Gudan. Gudan! Kau? Ada apa kau kemari? Dan kenapa kau berteriak di rumahku? Kau akan segera tahu. Polisi. Inspektur, mereka ini adalah orang tua gadis itu. Kau sedikit pun jangan percaya mereka. Mereka memanfaatkan putri mereka untuk memikat orang kaya. Mereka mengirim putri mereka untuk menikahi AJ dan merampok kekayaan kami. Segera tangkap mereka. Tunggu dulu. Apa yang kau katakan? Pak Inspektur, semua itu bohong. Biar aku jelaskan. Itu adalah kesalahpahaman kecil. Tapi kami tidak ingin tahu apa kesalahpahaman itu. Inspektur, kau memiliki surat perintah penangkapannya, bukan? Segera tangkap mereka. Dan di mana dia? Putri yang kau manfaatkan, Gudan. Penipu itu. Dengar dulu, Bu. Aku minta tolong tenang dulu. Kita bisa membicarakan ini. Gudan tidak pernah melakukan hal serendah itu. Aku kenal dia, aku ini ayahnya. Tunggu sebentar, Tuan. Anda bisa memberikan pembelaan di kantor nanti. Bawa mereka. Pak Inspektur, tapi... Ayo Cutki, pergi dan katakan padanya keputusanmu. Kau harus melakukan ini. Karena ini hal yang benar untuk dilakukan. Pikirkan tentang ayah dan ibumu, Cutki. Mereka akan sangat terluka jika mengetahuinya bahwa kau memiliki kesalahan besar. Mereka akan hancur, Cutki. Apa kau tega menyakiti mereka? Dengar. Rasa sakitmu tidak akan bertahan lama. Kau akan menderita selama beberapa waktu, tapi setelah itu kau akan melanjutkan hidupmu dengan baik. Jadi, pergi dan katakan padanya, putuskan dia. Ada apa, Revati? Kenapa tadi kau menghubungiku? Apa semuanya baik-baik saja? Dan kenapa kau terlihat sangat takut seperti ini? Dia takut karena dia melakukan sesuatu yang salah. Kau memaksanya untuk melakukan sesuatu yang salah dan berbuat salah padanya. Tapi Gudan, ada apa denganku? Apa yang salah? Aku sama sekali tidak mengerti. Aku mohon, mulai sekarang kalian berdua tidak pernah saling bertemu. Tapi Gudan, aku sangat mencintai saudarimu. Lalu, kenapa tiba-tiba? Revati, tolong katakan sesuatu padaku. Dengar, aku mengatakan yang sebenarnya. Lepaskan tangannya. Lepaskan Revati, tangan Revati. tolong katakan sesuatu. Lepaskan Revati, dia. ayo katakan Lepaskan. sesuatu. Revati, kenapa kau diam? Aku bilang cukup. Sejak kecil semua orang mengejekku bahwa aku tidak bisa menangani apapun. Tapi kau sebaiknya meluruskan satu hal. Aku tidak akan membiarkan siapapun berbuat salah pada Cutki. Aku tidak akan pernah percaya apapun yang kau katakan dari mulutmu. Jadi sekarang, kau harus mengakhiri hubunganmu dengan Cutki. Tidak, jangan. Jadi tolong, jangan coba-coba menghubunginya lagi. Dan jangan datang untuk menemuinya lagi.
Atau aku tidak akan berpikir dua kali sebelum memberitahu istrimu dan mengajukan keluhan terhadapmu pada polisi. Ayo pergi, Cutge. Repati! Tolong jangan pergi. Kumohon. Gudan, tolong jangan pisahkan kami seperti ini. Kau bisa menghukumku sebanyak yang kau inginkan, tapi tolong jangan lakukan ini padaku. Tolong jangan pisahkan kami berdua. Dan, Repati, tolong kau katakan sesuatu. Kau tahu, kau harus tahu satu hal. Kata-kata Gudan tidak pernah menyakitiku seperti kesunyianmu ini. Aku minta tolong bicara. Jangan diam. Setidaknya katakan bahwa yang dikatakan saudarimu, semuanya itu adalah keinginanmu dan kebenarannya. Kau tidak mencintaiku. Aku akan pergi dari hidupmu jika memang kau tidak mencintaiku. Tapi harus kau yang bicara. Cobalah kau menjebak gadis lain. Tapi jangan bermain-main dengan emosi Cutge. Pergi dan pura-puralah tidak bersalah di depan istrimu. Tapi kau tidak bisa lagi untuk menipu kami. Kami sudah tahu semuanya. Kami bukanlah orang yang bisa kau bodohi. Repati, tunggu! Bawa mereka. Percayalah Pak Inspektur, apapun yang dia katakan itu tidak benar. Tolong lepaskan kami. Anda mencuri kekayaan mereka. Selain itu Anda membela diri sendiri. Bawa mereka. Tunggu! Aku rasa kau tidak perlu menangkap mereka, Inspektur. Aku rasa mereka salah membaca situasi. Benar kan, Durga? Aku tanya sesuatu padamu. Ini kesalahpahaman, bukan? Kami ingin menarik keluhan kami, Pak Inspektur. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Lepaskan mereka. Ayo kita pergi. Aku tahu bahwa kehormatan seseorang adalah hal terpenting bagi mereka. Tidak cukup untuk meminta maaf padamu karena tidak menghormatimu. Tapi tolong maafkan kami jika kau bisa memaafkan kami. Aku sungguh minta maaf tentang penghinaan yang harus kau hadapi karena keluargaku. Aku pastikan kau akan mendapatkan surat permintaan maaf. Dan akan dipublikasikan di koran besok, Durga. Ada apa dengan EJ? Selama ini aku belum pernah melihat seperti ini sebelumnya. Permintaan maaf saja tidak cukup. Jadi aku punya beberapa hadiah yang menarik yang aku berikan untuk keluarga. Jika kau terima, hadiah yang kuberikan, aku akan sangat bahagia. Letakkan di atas meja. Terima kasih.
Masih ada satu hal lagi. Apa kau tidak ingin minta maaf pada mereka, Durga? Sekarang kau tidak punya pilihan selain meminta maaf padaku. Kau tidak adil terhadap mereka. Tolong maafkan aku. Tidak. Mereka telah dihina. Jadi kau harus minta maaf pada mereka dengan benar. Karena kaulah yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk semua yang terjadi atas perbuatan yang telah kau lakukan hari ini. Aku bertanggung jawab untuk semua yang terjadi hari ini. Tolong maafkan aku. Aku tidak akan mengulangi ini. Lebih baik kau jangan mengulangi ini, Nyonya. Karena kalau tidak, kau yang akan ditangkap, bukanlah kami. Inilah yang terjadi, Nyonya. Ketika pembohong yang sombong mengacaukan orang-orang yang jujur, mereka jatuh di wajah mereka. Sama seperti kau. Kak Durga. Durga, apa kau berhasil memberi pelajaran pada Gudan? Apa polisi akan menghukum Gudan? Tolong beritahu kami. Ayo. Apa kau tidak ingin meminta maaf pada mereka, Durga? Kau yang bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang sudah terjadi dan apa yang telah kau lakukan hari ini, Durga. Durga, bagus kau tidak di rumah. Kalau kau ada di sini, Eji akan membuatmu bekerja keras. Dia membuatku bekerja sangat keras sampai aku sakit pinggang. Hanya Tuhan yang tahu apa isi kotak itu. Sudah lupakan saja. Kita rayakan kemenangan kita dengan ini. Ayo, makan. Aku bertanggung jawab untuk semua yang terjadi hari ini. Tolong maafkan aku. Lebih baik kau jangan mengulangi ini, Nyonya. Karena kalau tidak, kau yang akan ditangkap, bukan kami. Kita tidak berhasil. Kita menderita kekalahan yang memalukan. Apa kalian tidak ingin tahu apa isi kotak-kotak itu? Kotak-kotak itu berisi hadiah untuk keluarga Gudan. Apa? Kenapa? Bukan hanya itu saja. Eje juga memintaku untuk meminta maaf pada kedua orang tua Gudan yang menodai reputasi kita di depan semua orang. Setelah membuatku meminta maaf pada mereka, Eje juga meminta maaf pada kedua orang tua Gudan. Apa? Eje meminta maaf pada mereka? Kak Durga, aku baru ingat Rahul pernah memberitahuku bahwa ada seorang pengusaha yang telah mempermalukan Eje. Dan dia sudah membuat Eje meminta maaf padanya. Eje telah meminta maaf pada saat itu. Tapi kemudian dia membuat mereka bangkrut. Mereka sama sekali tidak mempunyai apa-apa sekarang ini. Apa kau tahu apa yang aku bicarakan? Dan setelah sekian tahun lamanya, Eje melakukan sesuatu seperti ini. Pasti ada beberapa alasan di balik ini. Eje menyembunyikannya dari kita. Apa yang Aksat sembunyikan? Apa yang ada dalam pikirannya? Kenapa Aksat dekat dengan Buddha dan juga keluarganya? Jutki, dengar. Mungkin kau pikir aku musuh terbesarmu, kan? Tapi apa yang kulakukan ini adalah untuk kebaikan. Apa yang kau lakukan ini salah.
Cutki! Cutki! Gudan! Dari mana saja kau? Hah? Ada apa ini, Bu? Seandainya aku tidak menutupi apa yang kau lakukan, semua hadiah ini tidak akan ada di sini. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau membuat hidup kami sengsara, Gudan? Apa yang kulakukan sekarang, Aksat Bu? Jindal, EJ, dan menantu sulungnya Durga datang ke sini untuk menghina kita dan membuat aku dan ayahmu ditangkap. EJ dan aku entah bagaimana menangani situasi ini. Apa? Dan bagaimana EJ menangani situasi ini? Katakan dengan jelas apa yang terjadi, Bu. Ini yang kubicarakan. Kau membuat kesalahan besar dengan mempublikasikan omong kosong tentangku. Kau harus membayar untuk itu. Aku dan ayahmu harus menghadapi penghinaan karena tindakanmu. Dan Durga membuat kami ditangkap untuk menghukum kami. Dia berteriak sangat keras sehingga para tetangga berkumpul di luar. Tapi EJ yang sangat baik. Dia meminta maaf pada aku dan ayahmu. Dan memberi kami hadiah ini. Aku ingin kau menikah denganku. Beraninya dia. Ibu tidak perlu percaya padanya. Ibu tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Dan apa yang sebenarnya ingin dia buktikan dengan ini. Tidak perlu mempercayai EJ, Bu. Ya, Gudan, kau benar. Kami adalah orang-orang yang tidak berpengalaman. Hanya kau satu-satunya yang pintar. Jika kau tahu alasannya, maka beritahulah kami. Paman itu ingin... Berjanjilah padaku, Gudan. Kalau kau tidak akan pernah bertemu dengan semua anggota keluarga Jindal. Kami sudah cukup untuk menghadapi penghinaan dan kesalahanmu. Jangan membawa keluarga lain ke rumah ini. Kau mengerti? Kecuali kelas. Kau telah mengirim hadiah murahan, sama seperti dirimu. Kau mengirimiku hadiah murahan. Aku tahu kau berusaha membuktikan seberapa kaya kau ini. Sebaiknya kau berhenti untuk pamer. Apa kau berpikir aku akan menerima lamaranmu jika kau memberikan kami hadiah? Aku tahu kau tidak sepintar itu. Jadi biar aku pertegas dan akan kuulangi jawabanku. Tidak. Aku sudah lupa ada dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya. Menghormati orang lain dan menerima jawaban tidak. Oh ya, masih ada. Aku akan mengulangi ini untuk yang terakhir kalinya. Pikirkan usiamu saat ini. Bukannya kau datang ke sini, harusnya melakukan perjalanan suci. Apakah kau memberi hadiah atau meminta maaf pada kami? Aku tidak akan pernah menerima tawaran menjijikkan darimu. Aku tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah menikahimu. Dan jawabanku tidak akan pernah berubah. Tidak pernah. Aku tidak akan pernah bisa melakukan satu hal itu. Dan kau harus camkan itu. Aku tidak akan melakukannya. Kau akan dapat melakukannya. Kau hanya akan menikah dengan Aksat Jindal. Tidak apa-apa, mungkin kau tidak mengerti. Kalau begitu aku bisa datang ke sana untuk menjelaskannya. Jangan coba datang ke rumahku lagi. Hanya karena aku bicara baik padamu, bukan berarti aku akan menerima lamaran busukmu itu. Aku bukan barang untuk dijual. Kau tidak dapat melemparkan uang padaku dan membeliku. Ingat satu hal itu. Baru saja kau mengatakan
bahwa ada dua hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang kaya. Pertama, menghormati orang lain. Dan kedua, menerima penolakan. Baiklah, itu benar kan? Aku tidak akan menerima jawaban tidak. Lagi pula selama ini belum ada yang menolakku. Kau belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Selalu ada yang pertama kali. Banyak hal terjadi untuk pertama kali. Dan kau mungkin belum mengalaminya. Bersiaplah untuk mendengar kata tidak dariku setiap kali kau mencoba meyakinkanku. Tidak akan. Apa yang terjadi, Aksat? Untuk pertama kalinya kau merusak hidanganmu sendiri. Banyak hal terjadi untuk pertama kalinya dalam hidup. Bersiaplah untuk mendengar kata tidak dariku setiap kali kau mencoba meyakinkanku. Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Dia tidak menerima jawaban tidak. Dia itu pria yang sangat menjijikkan. Dia mengejar hidupku. Dan soal Parv itu, meskipun sudah menikah, dia berkencan dengan Chutki. Aku harus melakukan sesuatu. Kenapa selalu saja aku dikelilingi oleh masalah dan masalah terus? Kau ini bicara apa? Dan apa kau kelaparan? Apa kau akan makan semua ini? Apa yang harus kukatakan? Chutki dikejar-kejar oleh pria yang sudah menikah itu? Atau aku dikejar oleh paman itu? Aku sangat tidak beruntung. Ibu, aku tidak bisa membuatmu kesal dengan memberitahumu semua ini. Apa yang kau pikirkan? Katakanlah. Ibu. Sudahlah. Aku minta kau dengarkan aku. Hari ini Revati akan dapat pesanan besar. Pelanggannya akan segera datang. Ayahmu dan aku akan ke tempat Puspa. Hubungi kami segera setelah mereka tiba. Dan tolong bantu aku. Kau tinggallah di kamarmu. Karena jika tidak, kau akan membuat masalah baru. Dan Revati akhirnya akan kehilangan pesanan ini. Kau mengerti? Kau harus mengakhiri hubunganmu dengan Chutki. Jadi kumohon, jangan coba-coba untuk menghubunginya lagi. Dan jangan datang lagi untuk menemuinya. Seseorang tidak harus membuktikan cinta sejati Revati. Tapi lihatlah aku. Aku harus membuktikannya. Parv, kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Aku pikir aku akan menjadikanmu bagian dari hidupku, Revati. Tapi kau sudah melupakan cintaku ini. Tidak, Parv, itu tidak benar. Aku tidak melupakan cintamu. Tidak, Revati. Hidupku sudah tidak ada artinya lagi tanpa ada dirimu. Tidak ada gunanya hidup tanpamu, Revati.
akan kuakhiri hidupku sendiri. Tidak, Parv. Kalau kau melukai dirimu, aku akan bunuh diri juga. Tolong ingat satu hal, kalau aku sangat mencintaimu, Revati. Aku cinta. Jangan, Parv! Es krim akan menghiburnya. Dan dia harus melupakan Parv. Aku akan bantu dia melakukannya. Dia harus fokus pada pekerjaannya. Ibu, akan aku buktikan aku adalah saudara yang baik. Cutki! 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 Aku bawa es krim favoritmu. Cutki? Cutki, bangun! Ibu! Ayah! Cutki, kenapa kau melakukan ini, Cutki? Buka matamu, Cutki. Aku sangat mencintai Parv. Aku sangat mencintainya. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku tidak sanggup untuk hidup lagi, Guda. Tidak ada yang akan terjadi, Cutki. Tidak akan ada yang terjadi. Cutki! 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 Cepat, dokter! Cepat! Apa ada seseorang yang bisa bantu? Dokter! Dokter, tolong, dokter! Tolong saudaraku, dokter! Tolong, rawat dia segera! Dia banyak kehilangan darah. Aku mohon tangannya dia, dokter. Apa yang terjadi? Dengar, Nyonya. Dia mencoba untuk bunuh diri. Kita harus beritahu polisi terlebih dulu. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Tenanglah, Nyonya. Ini aturannya. Jangan anggap sepele agar dokter tidak disalahkan nantinya. Tidak bisakah kau melihat bahwa darah Cutki mengalir begitu deras? Malah kau mempermasalahkan aturan itu. Aku mohon tolong saudariku. Laporkan saja dulu pada polisi. Apa? Suster, aku mohon. Nanti akan kehubungi lagi. Ada apa, Tuan Jindal? Kenapa kau tidak merawat gadis itu? Aku belum bisa menanganinya. Karena gadis ini mencoba untuk bunuh diri. Dan dia belum melaporkannya pada polisi. Gadis itu sedang mengalami jatuh cinta dan menggigit pergelangan tangan seseorang. Jangan ajari aku aturannya. Aku kenal mereka. Kau akan biarkan pasien itu tewas? Membutuhkan waktu 2 menit untuk membatalkan lisensi. Iya, baiklah. Aku akan memulai perawatannya. Sudah, cepat. Segera. Ayo kita bawa dia ke dalam. Maaf, Nyonya. Aku akan memulai perawatannya. Selamat sore, Tuan Jindal. Apa yang membuat Anda kesini? Aku kesini sehubungan dengan kontrak kantin rumah sakitmu. Baiklah, kita bicarakan di dalam. Baiklah. Aku lelah sekali. Kenapa rumah ini sepi sekali? Aku juga bertanya-tanya. Bagaimana bisa begitu sepi padahal ada kau ya? Aku bicara tentang anak-anakmu. Mereka pasti sudah tidur. Ya ampun, Cutki. Tidur dengan lampu menyala. Aku akan mengeceknya. Iya.
Cutki, kau lupa matikan lampu ya? Cutki? Dara? Cutki! Cutki! Busan, kemarilah! Cepat! Cutki! Apa yang terjadi? Ada apa? Dara! Gudan! Cutki! Gudan! Cutki! Cepat Gudan! telepon Gudan. Tanyakan di mana dia. Dia. Cepat telepon dia. Pasti sesuatu terjadi pada Cutki karena ulah Gudan. Tidak usah menyalahkan atas lukanya Cutki. Bahkan Gudan juga bisa terluka. Hal lagi pula tidak mungkin bahwa Gudan bersalah setiap saat dan... Bagaimana? Aku tidak bisa menghubunginya. Telepon lagi. Saat kau ikut casting film, kau harus mengenakan gaun dan berjalanlah dengan bergaya. Lihat. Cutki! Ini gara-gara kau. Gudan, kenapa? Itu kan sandal baru, kenapa kau rusak? Ini akan menjadi takdir setiap hal yang menyebabkanmu terluka. Apa kau tidak mengerti apapun? Cutki dalam kondisi seperti ini karena kau. Jika terjadi sesuatu pada Cutki, maka bersiaplah masuk penjara. Aku tidak akan membiarkanmu sama sekali. Kau akan menanggung semua perbuatannya. Rosalia, Anak kurang ajar. Para tetangga memberitahu kami. Kamu membawa Cutki ke sini. Kenapa dia berdarah? Apa kau sudah membunuhnya? Jawab! Saudari Anda sudah sadar. Anda bisa bertemu dengannya. Permisi. Tunggu. Tolong jangan katakan apapun pada Cutki ataupun menanyakannya, aku mohon. Aku akan menceritakan semuanya. Tolong jangan bertanya apa-apa padanya. Tolong jangan tanyakan apapun pada kondisinya saat ini. Aku mohon.